Selamat sore saudara, selamat berjumpa di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Ini adalah minggu keempat dan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak oleh karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah saudara kita beribadah sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, tema minggu ini adalah Living in Spirit of Truth, hidup di dalam roh. Ini adalah satu ajaran yang sangat penting, firman Tuhan mempercakapkannya. Nah saudara, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan, rahmat, anugerah-Mu Tuhan Bapa di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena kasih-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus kami dapat berhimpun di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah in person. Begitu juga saudara-saudara kami Tuhan beribadah dengan streaming, berkati Bapa, sehingga ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh di-recharge Tuhan iman kami untuk menjadi makin dewasa hidup di dalam terang kebenaran Kristus Yesus saja. Inilah kami ya Bapa, penuhilah kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat dengan segenap hati kami datang menyembah dan memuliakan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita menyanyikan pujian pertama dengan lagu Jesus, Jesus, Jesus in the Morning. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime. Love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime. Thank Him, thank Him, thank Him when the sun goes down. Sekali lagi Jesus, 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 Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Terima kasih. Dan lagu pujian berikut, Ku Jatuh Cinta Padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah.
cinta, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Puji Tuhan. Lagu berikut, Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Jemaat sekalian, kita masuk ke dalam panggilan ibadah. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Allah. Mohon diberikan hati yang bersih dan roh kebenaran. Allah menuliskan hukum-Nya di hati kami dan menjadi umat pilihan-Nya. Agar kami jangan dibuang dari hadirat-Nya yang kudus dan mulia. Kristus Yesus Tuhan, Raja kami, dan kami inilah umat kebenaran-Nya. Sukacita kami dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam ibadah ini kami menyembah Kristus Yesus, Juru Selamat yang hidup. Mulialah namanya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan dalam nyanyian Kidung Baru 123 ayat 1, 2, dan 4, dalam badai hidupku. Dalam badai hidupku, Yesusku
bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Saudara silakan duduk. Kita akan berdoa bersama-sama dan setelah itu saudara ada kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami datang untuk mohon pembaruan dalam hidup pribadi kami. Mohon Tuhan terimalah sembah dan doa kami berjemaat. Allah Bapa Maha Pemurah, perbaharulah kami Tuhan, serta tahirkanlah dosa kesalahan kami. Ukirkanlah hukum kasih-Mu di hati kami. Ampunilah kemalasan kami, serta semua alasan yang kami buat untuk menghindari perintah Injil yang Dikau sudah wariskan kepada kami. Kami rindu atas hari yang cerah bagi misi kesaksian Kristus Yesus terang dunia. Ciptakanlah hati kami jadi bersih, serta berikanlah Roh Kudus bersemayam di hati kami, agar kami tahu melakukan hidup yang diperkenankan Kristus. Ajarkanlah kami Tuhan, agar jalan hidup kami sejalan dengan bakti dan ucapan syukur atas anugerah hidup baru. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah, kasih dan pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan dari dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, marilah kita masyurkan dan memuji-muji namanya, yang oleh kasih karunia Kristus Yesus kita dipanggil menjadi umat kesayangannya, yang oleh rahmatnya di dalam pertolongan Roh Kudus dihantarkannya kita kepada terang kebenaran serta pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Diberikannya kita nafkah, sandang dan pangan untuk yang setia dan tulus hidup sesuai dengan firman-Nya. Biarlah hatimu memuji-muji serta bersyukur menyembah Kristus Yesus Sang Immanuel, dan beritakanlah kemurahannya serta keadilannya dan laksanakannya. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Jemaat kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 3, dan 4, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada jam sore hari ini pembacaan Alkitab terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 130, bait 1 sampai dengan 8. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Lebih daripada pegawai mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Inilah firman Allah. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita baca silih berganti. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging yang telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi yang tidak tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging ialah maut, tapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Allah, saudara. Diingatkan kembali kalau langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus kita agar dapat dimengertikan firman-Nya yang mulia ini. Saudara, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan dan tuntunan serta pengampunan yang Tuhan sudah berikan di dalam kasih penebusan Kristus Yesus. Ya Tuhan, tolonglah kami, bukalah hati kami Tuhan, agar firman yang kami terima boleh berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup di dalam roh oleh karena roh itu memberikan hidup dan telah memerdekakan kamu. Demikianlah inti daripada pembacaan tadi, saudara. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa kita masing-masing harus pandai-pandai memeriksa diri tiap-tiap hari atas perbuatan pribadi, sikap dan sifat, juga kesalahan yang sering dibuat sendiri. Bahwa dari dulu ada di dalam dirinya tanpa dituding orang lain untuk membeberkan. Tiap hari bangun siap-siap bekerja, saudara pasti bercermin, berdandan, maka inilah saatnya engkau melihat kekurangan di wajah sendiri untuk dirapikan. Demikian juga seharusnya saudara periksalah hatimu. Disitulah engkau dapat melihat banyak hal yang harus diperdamaikan dulu di dalam doa pagi itu. Ingatlah, inilah ada suatu kerutinan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sangat sering umat menginginkan bahwa diketahui, ada yang mengingatkan kalau ada kejelekan di dalam dirinya. Namun belum apa-apa, sudah merasa gundah gulana. Rasul Paulus dengan jujur mengungkapkan dirinya untuk cenderung benar sendiri, serta memuja berhala yang berbentuk keduniawian itu, yang di sisi lain melekat dan sulit diarahkan kepada hal-hal hidup di dalam roh. Dirinya sulit melepaskan kejelekan-kejelekan yang dipegang erat. Oleh karena itu ditulis di dalam Roma pasal 7 ayat 19.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki ini yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, justru itu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Inilah pengakuan jujur dari Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus ditegaskan bahwa di dalam firman Tuhan, umat tidak bisa terus-menerus membenarkan dirinya sendiri, mengabaikan tabiat yang buruk, lalu ingin punya hubungan baik dengan Tuhan. Inilah suatu dilema. Ayat 9 dan 10, bahwa jika memang roh Allah diam di dalam kamu dan engkau hidup di dalam roh, maka engkau menjadi milik Kristus, maka engkau adalah di dalam kebenaran. Saudara, ini terjadi di dalam saat kau dan aku menyadari keburukan dari tabiat pribadi, maka pertolongan itu segera datang. Kristus hadir di dalam kehidupan umat, menawarkan damai dan kebebasan, bahwa di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus kau dan aku menang dan bebas dari kemelut. Tetapi lagi-lagi kejujuran dan pengakuan sangat penting, oleh karena dosa yang penuh tipuan itu mudah sekali menelusup dan menutupi mata hati kepada pertobatan. Roma 7 ayat 8. Dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri rupa-rupa keinginan. Di dalam setiap engkau punya keinginan, pergi kemana, membeli apa, berkehendak melakukan apa, periksalah dahulu apakah ini berasal dari roh kebenaran ataupun tipuan dari dan muslihat si jahat itu. Kupaslah dengan dalam bagaimana akibat dosa itu menjadikan hati keropos, maka Allah memberikan hukum-hukumnya sebagai satu pagar agar umatnya hidup tertib dan aman. Tetapi hati yang keropos itu yang menjadi dosa umat kalau itu dilakukan terus-menerus dengan tanpa berpikir lebih dalam apa yang dikehendaki dilakukan, itu yang menjadikan imanmu makin melemah dan menjadi hati yang keropos. Iri hati atau cemburu saja itu sudah cukup memisahkan umat yang bersangkutan daripada Tuhan, menjadi broken relationship. Akibatnya sangat parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus oleh penebusannya telah mematahkan semua rantai dosa, dan rasa bersalah dihapuskan oleh Kristus sendiri. Maka kau dan aku harus tetap patuh kepada firman-Nya dan hukum-hukum Tuhan. Tidak bisa oleh kelemahan kita lalu semau sendiri, mentang-mentang kita sudah ditebus dan kita senantiasa menganggap dirinya selalu selamat. Itulah awal pikiran yang keliru. Rasul Paulus ulang-ulang mengingatkan kita bahwa umat sangat memerlukan Roh Kudus dan hidup di dalamnya. Kelemahan-kelemahan umat dikhawatirkan menjadi kepatuhan bahwa berfokus kepada dunia atau daging adalah kematian. Karena kedagingan adalah manifestasi dosa dan berpengaruh kepada perangai seseorang dalam baktinya. Oleh sebab itulah hidup di dalam kedagingan menjadikan engkau mudah emosi, mudah marah, dan segala-galanya mudah dilakukan tanpa berpikir yang panjang. Berjalanlah dan hidup berfokus kepada Roh Kudus, serta mau terus-terusan diminta untuk dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Hingga kekuatan Allah mengambil alih kekuatan dirimu, maka umat akan terus-menerus mendapatkan nutrisi rahmat damai sejahtera di dalam hidupnya. Dan damai itu menjadi milikmu untuk mengatasi semua gelombang di dalam perjalanan hidup ini. Umat bisa saja terpleset, saudara, ke dalam pencobaan yang dicari sendiri, serta pembangkangan terhadap firman. Namun di sisi lain jangan lupa, umat harus menerima konsekuensi daripada pembangkangan itu.
Maka tersedialah di sini 3 pilihan atau 3 cara. Pertama, tidak mau dan tidak pernah mengakui kesalahannya, namun terus-menerus menutupi dosa-dosanya. Ingat, ini banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahwa menganggap dirinya tidak pernah punya salah. Yang kedua, selalu bergelimang di dalam kepura-puraan. Segala-galanya berpura-pura. Segala-galanya diselimuti dengan cara membaktikan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, bersedia mengaku dan menerima. Maka demikianlah terbuka pintu pengampunan yang disucikan oleh Roh Kudus, dan sukacita anugerah itu digenapi kembali. Inilah yang terpenting, saudara. Bersediakah engkau selalu mengaku, selalu menerima kesalahan, kelupaan diri sendiri? Ini menjadi sangat penting. Rasul Paulus menekankan bahwa hanya Roh Kudus saja yang dapat menyediakan dan memberikan hidup umat berkelimpahan di dalam anugerah, di dalam hidup kerohaniannya. Sebab diri masing-masing selalu tidak mampu untuk memiliki hidup sejahtera yang seyoganya tersedia hanya di dalam kemurahan kasih Roh Kudus saja. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan damai tersebut. Saudara yang dikasihi Kristus, pada akhirnya Roma pasal 8 ayat 10-11. Jika Kristus ada di dalam kami, maka roh kehidupan oleh karena kebenaran diam di dalam kamu, menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh Kristus yang diam di dalam kamu. Oleh karena itu marilah kita hidup hanya dan hanya di dalam Roh Kudus saja, dan mengikuti tuntunannya yang dibisikkan di dalam pikiranmu dan di hatimu itu. Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam dirimu, biarlah itu menjadi sandaran, pegangan, penopang hidup sehari-hari. Sehingga hidupmu senantiasa ada di dalam damai sejahtera, penuh karunia dan penuh anugerah. Amin. Mari kita berdoa. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan atas kebesaran kuasa kasih anugerah di dalam pernyataan berita firman kepada kami. Tolong di dalam kelemahan-kelemahan kami ya Roh Kudus, agar kami boleh senantiasa tinggal setia dan dengar-dengaran kepada suara kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh dituntun di dalam kebenaran Kristus Yesus saja, menjadi alat-alat-Mu yang berguna bagi diri sendiri maupun juga keluarga dan bagi yang lain. Di dalam Dikau, kepada Dikau Tuhan kami panjatkan sukacita dan hormat kami. Allah Bapa di surga sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
despise forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find thy solace there. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama. Untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk. Marilah kita sekarang berdoa syafaat. Ada hal-hal yang penting didoakan? Tidak ada, baik semua. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup umat. Terima kasih atas kasih sayang Kristus Yesus yang sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih atas dan bersyukur atas Roh Kudus yang bersemayam di hati kami satu persatu sehingga kami selalu diingatkan jalan kebenaran Tuhan. Sehingga kami tidak terjebak di dalam hal-hal keonaran dunia ini. Tuhan, tuntunlah jemaat-Mu Tuhan dari kehidupan hari demi hari, dari nafkah mereka, kesehatan dan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Begitu juga jemaat yang beribadah streaming, berkati mereka satu persatu Tuhan, supaya damai sejahtera itu pun boleh mereka peroleh daripada Dikau sendiri. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, bimbinglah kami Tuhan di dalam persekutuan gereja-Mu, serta juga Tuhan banyak keperluan gereja ini, Tuhan sendiri yang mau memenuhinya, agar nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan dengan sebaik mungkin atas semua penyajian ibadah melalui gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah seruan doa kami Tuhan, kami bersyukur atas Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumen praise oleh kita Golda Gultom. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat.
Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau memimpin acara kami pada saat ini. Kami berterima kasih atas kesehatan kami berterima kasih atas pekerjaan kami berterima kasih atas segala sesuatunya yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan kami berikan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, masih tetap berdiri, kita akan masuk di dalam pujian pengutusan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat 383 ayat 1, 2, dan 3. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka ibadah ini baru saja selesai, tapi sebaliknya kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai begitu engkau keluar dari pintu depan. Saudara, nyatakanlah siapa engkau, siapa yang kau imani, dan siapakah Tuhan dan Juru Selamatmu, Kristus Yesus. Dan hanya di dalam pimpinan Roh Kudus itu saudara nyatakanlah kebenaran Allah kepada siapa saja yang kau temui. Sehingga hidupmu menjadi bagian penting dalam kerajaan Allah, dalam Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saudara, saat teduh dan ikutilah Poslut. Kita masuki warta.